Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo dari kelas 12 SMA maupun SMK khususnya pejuang kampus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tiba saatnya adik-adik, selamat ya yang diterima di UTBK SBMPTN di kampus seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi awal keberhasilan adik-adik di menempuh pendidikan lebih tinggi setelah SMA. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus eksklusif akan membahas seputar langkah lanjutan ketika adik-adik diterima di berbagai PTN yang ada di Indonesia. Nanti akan saya sepil seluruh PTN yang ada di Indonesia semampu saya ya adik-adik. Nah, jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan eksklusif langkah lanjutan ketika diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022 khusus di Universitas Jember. Nah, ini saya bahas spesial karena ini adalah alumni saya atau saya pernah berkuliah di Universitas Negeri Jember, yaitu universitas di ujung Pulau Jawa ya adik-adik. Bagi yang sudah diterima, selamat, dan ini adalah salah satu kampus favorit yang ada di Jawa Timur khususnya ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa yang lulus UTBK SBMPTN tahun 2022 di Universitas Jember ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik agar adik-adik nantinya mendapatkan UKT murah atau terendah. Karena memang di Universitas Jember ini mereka mencanangkan bahwa pendidikan semurah-murahnya ya adik-adik, mulai biaya hidup, kemudian pendidikannya memang di Universitas Jember itu yang menurut saya yang paling murah adik-adik dibandingkan dengan beberapa universitas yang ada di barat ya, seperti di UM, kemudian di Universitas Negeri Surabaya maupun di ITS ataupun di Universitas Negeri Semarang dan sebagainya. Intinya biaya pendidikan di Universitas Jember itu jauh lebih murah adik-adik. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tata caranya ya supaya mendapatkan pendidikan biaya pendidikannya jauh lebih murah. Karena adik-adik perlu diketahui untuk di Universitas Jember ini adik-adik misalnya tidak mendaftar ulang tidak masalah, tetapi adik-adik akan mendapatkan UKT atau SPP termahal ya adik-adik. Yang kita tahu bahwa untuk seleksi SBMPTN tidak dikenakan uang pangkal. Bagi adik-adik yang lolos, adik-adik hanya dikenakan biaya SPP saja, tapi ditetapkan oleh pihak panitia dari Universitas Jember ya adik-adik. Langsung saja tidak berlama-lama kita akan bahas nih satu persatu untuk pengumuman dari Rektor Universitas Jember. Nah, isinya apa? Verifikasi berkas dan registrasi calon mahasiswa baru Universitas Jember jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Nah, calon mahasiswa baru Universitas Jember tahun akademik 2022-2023 yang diterima oleh seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri wajib melakukan verifikasi berkas dan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi adik-adik ada dua tahapan ketika adik-adik registrasi ya adik-adik. Jadi jangan adik-adik terburu-buru euforia main keluar kota. Saran saya, meskipun di luar kota adik-adik harus sudah panteng ini. Ini nanti adik-adik bisa download di portal resminya dari Universitas Jember. Adik-adik bisa klik di uned.ac.id. Adik-adik bisa melihat surat yang saya sampaikan di layar ini ya adik-adik. Yang pertama adalah jadwal verifikasi berkas dan registrasi ya adik-adik. Oke, verifikasi data calon mahasiswa yang data orang tua pada tanggal 24 sampai tanggal 1 Juli. Artinya hari ini di tanggal 24 bisa dimulai. Jadi tepatnya hari ini tanggal 24 sudah bisa dimulai memverifikasi dulu. Nah, verifikasi ini apakah langsung bayar? Tidak adik-adik. Di tanggal 24 sampai tanggal 1 Juli ini adalah verifikasi untuk menentukan UKT. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan di video kali ini ya. Kemudian registrasi calon mahasiswa baru jalur SBMPTN dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Juli. Nah, ini kalau di tanggal 4 sampai 9 Juli ini loh, nanti adik-adik bisa di tanggal 4, tanggal 5 maupun tanggal 6 setelah diverifikasi akan muncul tagihan UKT-nya adik-adik. Nah, tagihan UKT ini harus adik-adik bayar di bank yang ditunjuk oleh Universitas Jember. Jadi sekali lagi, tanggal 24 sampai tanggal 1 itu ada registrasi secara online, pemberkasan. Kemudian di tanggal 4 sampai tanggal 9 adalah jadwal membayar UKT ya adik-adik.
Nah, kemudian poin B, verifikasi dan pembayaran biaya pendidikan. Nah, ada 2 tahap ya adik-adik. Jadi yang pertama, peserta SBMPTN yang lulus seleksi SBMPTN Universitas Jember diwajibkan melakukan pengisian data secara online. Nah, adik-adik bisa mengisinya di sini ya adik-adik. Coba kita cek di sini disuruh mengisi apa ya. Oke, baik, untuk verifikasi online tampilannya seperti ini ya adik-adik. Ini nomor peserta UTBK SBMPTN. Habis itu nanti ini sudah dimasukkan tanggal lahirnya, kemudian sebagainya, kemudian login. Nah, setelah login, oke, ini tampilannya setelah login. Nah, ini adik-adik. Nah, ini adalah sistem informasi terpadu Sister Universitas Jember. Ini salah satu siswa saya yang diterima di Universitas Jember. Nomor peserta, kemudian nama lengkap Diana Oktaviani, sama ya dengan kemudian. Nah, ini jalur seleksi SBMPTN KIPK, artinya ini adalah peserta SBMPTN yang melamar KIP kuliah ya adik-adik. Kemudian ini sama sampai ke bawah. Kemudian adik-adik bisa mengisikan NIK, kemudian nomor HP aktif, kemudian kota lahir, kemudian jenis kelamin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya adik-adik. Silahkan diisi sampai ini, kemudian simpan. Kemudian nanti juga ada profil orang tua, kemudian 3 pilihan UKT dan selesai. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Silahkan adik-adik nanti isikan sesuai dengan yang saya sampaikan di di pembahasan yang sebelumnya itu tadi ya. Jadi nanti adik-adik bisa isikan ini, kemudian kalau sudah selesai nanti adik-adik ada tagihan UKT-nya, kemudian nanti tinggal logout saja. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya, kemudian ini adik-adik perlu diketahui bahwa di peserta SBMPTN diwajibkan melakukan registrasi. Jadi adik-adik bisa klik di sini. Nah, kalau misalnya adik-adik memang diterima di Universitas Jember, pastinya adik-adik ketika memasukkan di sini nanti akan memasukkan nomor peserta, tanggal lahir dan sebagainya. Jadi pasti adik-adik akan muncul namanya adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya, calon mahasiswa login melalui halaman HTTP Sister Unet. Nah, ini adalah halamannya ya adik-adik. Kemudian yang nomor 2, calon mahasiswa mengisikan dan menyimpan data personal informasi pendidikan di borang biodata. Jadi di situ adik-adik nanti akan mengisi borang biodata. Saran saya untuk yang lolos di Universitas Jember silahkan diisi sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya sesuai dengan keadaannya adik-adik. Karena Universitas Jember memang sangat teliti sekali untuk pengisian borangnya ya adik-adik. Kemudian selanjutnya, nah ini yang poin 4. Calon mahasiswa wajib mengunggah upload file bukti scan borang upload berkas, adapun file bukti scan harus diunggah sebagai berikut. Nah, di situ foto rumah tampak depan, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah foto rumah tampak belakang. Nah, ini sebenarnya fungsinya yang saya lihat adalah untuk menentukan SPP ya adik-adik. Kemudian setelah itu ada scan kartu keluarga. Kemudian bukti scan penghasilan orang tua suami istri atau SIP gaji. Nah, oke. Di sini ada catatan bagi yang pekerjaannya petani, nelayan dan wira swasta menggunakan surat keterangan penghasilan dari ketua rukun tetangga RT, atau kalau ya simpelnya adik-adik silahkan ke desa ya adik-adik. Jadi surat misalnya bapaknya adalah seorang petani, ibunya juga petani, silahkan isikan bapaknya penghasilannya misalnya 1,5 atau 2 juta, ibunya misalnya tidak bekerja ya ditulis tidak bekerja 0 rupiah juga boleh, atau misalnya pedagang ya rata-rata 1,5 ya nggak apa-apa. Saran saya bagi adik-adik yang ingin UKT-nya murah jangan terlalu mahal ya adik-adik, untuk mengisinya mentok di angka 2 juta saja. Itu saran saya. Kemudian selanjutnya bukti scan slip pembayaran PLN pasca bayar. Kemudian kalau PLN tentang pembelian token dalam 1 bulan prabayar. Jadi yang kedua, kalau misalnya token adik-adik beli saja 50.000 selesai sudah, nanti bisa di scan. Kemudian bukti scan pajak bumi bangunan terbaru. Kemudian kalau dijadikan 1 bulan punya lebih dari 1 PBB dan format dengan ukuran maksimal 400 KB. Artinya apa adik-adik? PBB itu pajak bumi bangunan. Kalau adik-adik tanya orang tuanya warnanya merah ya adik-adik. Kalau misalnya di tahun ini nggak ada ya tahun selanjutnya, atau misalnya namanya juga tidak sama dengan keluarga juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Habis itu bukti scan
scan STNK kepemilikan. Jadi kalau misalnya saran saya kalau sepedanya banyak nggak usah diisi semuanya, isi satu saja ya adik-adik. Kemudian bagi yang tidak punya kendaraan bermotor, diwajibkan menggunakan surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya nanti kepemilikan bermotor, misalnya di PRT atau di desa, silahkan isikan satu saja, jangan banyak-banyak ya adik, supaya nanti UKT-nya juga nggak terlalu mahal ya. Kemudian bukti scan keterangan bebas buta warna dokter spesialis mata dari tempat tinggal terdekat atau wilayah Jember di sekitarnya dapat mengunjungi unit medical center UMC Universitas Jember. Nah, untuk jurusan-jurusan yang nomor 1 sampai nomor 33 ini diwajibkan tidak buta warna ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa datang ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke dokter spesialis mata untuk surat keterangannya ini ya. Kemudian selanjutnya poin 5 adalah bagi calon mahasiswa yang memiliki uang UTH tertinggi tidak perlu mengunggah berkas poin sampai poin G. Jadi kalau mau UKT-nya tertinggi ya nggak usah unggah, nggak apa-apa. Kalau misalnya adik-adik ingin tetap mendapatkan uang kuliah yang masih sangat terjangkau ya, adik-adik harus melengkapinya. Memang agak ribet ya adik-adik untuk di Universitas Jember ini khususnya. Jadi adik-adik harus sabar, pelan-pelan. Yang penting di tanggal timeline-nya itu adik-adik sudah bisa mengupload satu persatu ya. Kemudian selanjutnya apabila sampai tanggal 1 Juli 2022 jam 23.59 calon mahasiswa belum melaksanakan pengisian data secara online, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, ini yang paling penting ya adik-adik. Ada salah satu siswa saya di tahun kemarin ini telat. Jadi sebelum tanggal 1 adik-adik harus sudah mengisi. Jadi mengisi registrasi itu. Karena kalau misalnya adik-adik nanti nggak mengisi, pasti adik-adik akan dihapus dari sistem. Gitu ya adik-adik. Kemudian verifikasi tahap 2. Tadi yang tahap 1 ya, pengisian untuk verifikasi data. Kemudian selanjutnya untuk verifikasi 2, calon mahasiswa login kembali secara berkala mulai halaman ini. Nah, setelah minimal 2 hari setelah tanggal 1 itu bisa dicek apakah UKT-nya sudah keluar apa belum. Kemudian di situ ada untuk mengetahui besaran biaya UKT dan mencetak lembar informasi pembayaran UKT untuk segera dilakukan pembayaran ke bank teller. Saran saya adik-adik silahkan bayarkan di teller saja. Jadi lebih aman kalau dibayarkan di teller. Jadi kalau misalnya tagihannya 4 juta ya bayarkan di 4 juta. Kalau misalnya mobile bank kadang-kadang caranya agak ribet ya adik-adik. Kemudian ketetapan biaya UKT tunggal yang tertuang di lembar informasi pembayaran UKT bersifat final tidak dibuat dengan alasan apapun. Jadi saran saya sebelum adik-adik ditetapkan biaya UKT-nya, saran saya diisi dengan lengkap sesuai dengan keadaannya adik-adik. Apa yang saya sampaikan tadi nanti biar supaya mendapatkan UKT yang lebih murah. Kemudian selanjutnya, sebelum melakukan registrasi peserta SBMPTN tahun 2022 membayar lunas biaya pendidikan UKT di bank yang ditunjuk pada tanggal 28 sampai 6 Juli. Kecuali peserta SBMPTN tahun 2022 yang memilih dan mengunggah surat pernyataan kesediaan membayar UKT tertinggi. Tanggal 26 sampai 6 Juli biaya pendidikan yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan dengan alasan apapun. Jadi ada yang masih mempunyai istilahnya jalur mandiri lain. Kalau di Universitas Jember sudah diterima, sudah bayar ya tidak bisa dikembalikan ya adik. Kemudian sebelum melakukan registrasi peserta SBMPTN diwajibkan membayar lunas biaya pendidikan. Nah, jadi ini semuanya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah besaran UKT-nya ya adik-adik. Jadi contohnya nih, ilmu hukum. Kemudian kelompoknya 500, 1 juta, 3 juta, 3.750, 4 juta setengah, sama 5 juta. Jadi mentoknya di angka 5 juta untuk di Fakultas Hukum. Jadi adik-adik bisa nanti mendapatkan UKT 1, UKT 2, UKT 3 tergantung pengisiannya adik-adik sama penghasilan orang tuanya adik-adik. Kemudian selanjutnya tidak lupa ini yang paling banyak ya. Contoh ini beragam ya. Contoh misalnya di jurusan yang bonafit ya, seperti contohnya di pendidikan dokter. Nah, kita cek dulu ya. Di pendidikan dokter, ini pendidikan dokter. Nah, 500, 1 juta, 7,5, 12,5, 17 juta, 20 juta. Kak, kok beda-beda ya per jurusan? Memang Universitas Jember memang menetapkan di tidak semua jurusannya itu sama. Jadi kalau contohnya misalnya di biologi nih ya sampai 4 juta aja maksimalnya. Jadi jarang sekali yang dapat 4 juta, paling mentok di angka 2,5. Bagi untuk di pendidikan dokter ya jauh lebih mahal ya. Sama di ilmu kesehatan masyarakat juga lebih mahal. Kemudian di gizi juga lebih mahal ya adik. Jadi
Itu ya yang untuk pembayaran UKT-nya. Jadi sekali lagi untuk di Universitas Jember tahapannya dua. Yang pertama adalah adik-adik harus mengisi form secara lengkap, habis itu nanti membayar sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini kelompok 1, 2, dan 3 ini yang menentukan nanti Universitas Jember ya. Oke, selanjutnya setelah mengetahuinya maka bank yang dituju adalah Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri sama Bank Jatim ya Adik. Saran saya silahkan bayar di teller saja, jauh lebih nggak ribet ya Adik. Kemudian catatan penting bagi calon mahasiswa yang memiliki UKT tertib dapat mencetak pengantar pembayaran ke bank 2 hari setelah mengunggah surat pernyataan sudah membayar UKT tertinggi. Jadi saran saya nggak usah lah UKT tertinggi, toh pendidikannya juga sama. Oke, itu ya. Kemudian tata cara registrasi setelah adik-adik tadi awalnya kan registrasi berkas, habis itu penentuan UKT, habis itu membayar biaya sesuai dengan yang ada di sini. Tata cara registrasinya lagi ikuti saja. Jadi ikuti saja dari awal sampai akhir di tanggal 4 sampai 9 Juli. Setelah melakukan membayar UKT, calon mahasiswa baru login melalui halaman sistem. Jadi login lagi nih 3 kali loginnya ya. Habis itu bagi peserta bisa dapat langsung melakukan registrasi secara online. Nah, untuk peserta KIP kuliah adik-adik, saya sampaikan bahwa ketika nanti untuk pelamar KIP kuliah ya ini di poin ketiga, ini ada semua ya adik-adik. Jadi untuk poin ketiga ini ada contoh ya, saya bacakan ya adik-adik. Calon mahasiswa wajib mengunggah upload file bukti scan borang upload berkas sama dengan yang reguler. Bukti scan pelamar bagi penerima KIP kuliah ukuran file maksimal. Jadi scan kartu yang adik-adik bisa download di portal resmi dari KIP kuliah. Bukti scan kartu keluarga pemilih UKT tertib saat verifikasi berkas online. Ini bagi untuk yang yang online. Jadi nanti ada borangnya sendiri ya adik-adik di istilahnya di webnya itu. Silahkan ikuti, yang KIP kuliah juga bisa, lengkapi juga yang reguler juga bisa. Kemudian untuk di Universitas Jember ini biasanya perlu diketahui bahwa untuk pelamar KIP kuliah biasanya verifikasinya kan lama. Setelah jalur mandiri juga biasanya akan dibebankan biaya UKT paling murah. Nanti kalau terseleksi biasanya nanti dikembalikan uangnya. Ya, jadi nanti kalau disuruh bayar datakan dibayar saja untuk adik-adik yang di Universitas Jember. Kemudian ini foto yang harus adik-adik siapkan yang kalau tidak berjilbab warnanya ya backgroundnya merah, kemudian jilbabnya bisa hitam dan sebagainya ya seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian poin-poin yang paling bawah itu adalah poin yang mau penyelesaian adalah peserta yang sudah terregistrasi kemudian mengundurkan diri maka biaya pendidikan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Jadi untuk di SBMPTN ini jika sudah bayar ya tidak bisa ditarik kembali dan tidak ada punishment-nya ya adik-adik. Bagi yang pengen alternatif di kuliah di tempat lain juga nggak ada masalah. Kemudian calon mahasiswa yang telah mendapatkan NIM wajib menyimpan berkas sebagai berikut. Nah, jadi kalau sudah dapat NIM, nanti kartu peserta SBMPTN, kartu pelamar beasiswa KIP kuliah, kemudian surat keterangan lulus, kemudian surat pernyataan tata aturan Universitas Jember dan sebagainya ya adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya perkuliahan program studi pertanian, peternakan, gizi dan di kampus Bondowoso. Jadi memang di Jember itu ada kampus Lumajang, kampus Pasuruan dan kampus Bondowoso. Jadi kuliahnya kalau misalnya keterimanya di kampus Bondowoso ya di Bondowoso ya adik-adik. Nah, ini seterusnya ini adalah gampang sekali adik-adik. Kalau misalnya bingung silahkan adik-adik menghubungi nomor WhatsApp yang ada di tampil yang di sini adik-adik. Nah, itu untuk yang di Universitas Jember. Nah, ini yang paling bawah ya adik-adik untuk berkasnya tadi silahkan adik-adik print out, kemudian adik-adik contoh penghasilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kebijakan kendaraan bermotor juga seperti ini, disamakan aja sesuai dengan yang ada di sini. Ada bisa download, kemudian ada print out, kemudian selesai dah untuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Jember. Kemudian untuk pembayarannya akan saya spill juga ya. Untuk contoh misalnya di Bank Mandiri. Nah, ini kalau misalnya pakai ATM ya berarti adik-adik misalnya menu bayar, kemudian pilih kode penyedia jasa Universitas Jember, kemudian NIM itu adalah nomor peserta SBMPTN,
kemudian tipe pembayarannya satu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisa download sendiri, sebenarnya lewat ATM, lewat teller, kemudian lewat mobile banking juga bisa. Banknya juga ada juga Bank Jatim dan sebagainya. Ya gitu ya adik-adik. Kemudian saya coba lagi untuk barangkali mungkin bisa ya untuk apa namanya, untuk registrasi mahasiswa. Oke, kita lihat registrasinya. Oke, coba saya masukkan lagi. Sorry, pinnya ini nggak bisa ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kebingungan, silakan adik-adik apa namanya komen di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya, mudah-mudahan ada dimudahkan untuk mendapatkan UKT terendah. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.